kepada ketua kelas, silakan ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Baik, Bapak absen dulu ya. Gusti. Hadir, Pak. Ara. Asbi. Nabila. Ayu. Tiara. Hadir, Pak. Ade. Hadir, Pak. Saubi. Hadir, Pak. Widya. Hadir, Pak. Ica. Hadir, Pak. Ya, siapa yang tidak hadir? Ahmad, Pak. Ahmad. Kenapa nggak hadir dia? Sakit, Pak. Udah berapa hari dia sakit, Nak? 2 hari. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau tanya dulu. Siapa di sini yang punya cita-cita? Punya cita semua? Ya, Pak. Apa cita-citanya? Guru, oh, seperti Bapak. Iya, bagus kerja guru itu. Jadi dia? Apa? Guru juga. Guru, Ijen? Polisi. Oh, jadi orang sukses cita-citanya. Taubi? Jadi dosen. Ade? Tentara, Pak. Tentara. Harus disiplin ya, Ade. Jangan malas-malasan. Jadi guru. Aira? Bidan, Pak. Jadi bidan. Tiara? Guru. Asli? Jadi apa? Pilot. Wah, luar biasa. Nabila? Guru. Alia? Gusti? Mau main sepak bola. Harus sering latihan ya. Askia? Guru. Ayo? Jadi guru lah, banyak rupanya jadi guru ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu wajib nasional ya. Baik, untuk anak bapak semuanya silakan berdiri, Nak. Ikuti lagunya ya. Indonesia.
melakukan ice breaking dulu. Biar lebih semangat belajarnya, betul? Betul, Pak. Ayo semuanya, tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Oke, silakan dulu, silakan dulu. Baik, ayo semalam Bapak masih ingat? Semalam kita udah buat kesepakatan kelas. Masih ingat? Masih, Pak. Oke, yang pertama, kesepakatan kelas apa? Tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, Kalau mau permisi biar sama Bapak. kalau mau permisi bilang sama bapak, bilang sama guru-gurunya. Yang ketiga, tertib. Masih ingat? Yang terakhir, belajar dengan fokus. Iya. Baik, semalam kita sudah mempelajari bagian-bagian hewan. Sekarang kita masuk bagian-bagian tumbuhan dan Fungsinya. iya, ada belajar di rumah ini. Sekarang buka buku IPAS-nya halaman 4. Nah, Sudah, Pak. baik. Selanjutnya di pembelajaran bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, anak-anak di sini ada tujuan pembelajarannya. Apa itu tujuannya, Pak? Tujuannya anak-anak bisa menganalisis ataupun memahami pembelajaran yang ada di buku. Oke. Kemudian ada video yang Bapak tampilkan. Silakan disimak videonya ya, dipahami. Nanti ada tugas yang Bapak berikan dari video yang kita amati. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, Yuk kita semua mulai. disimak. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerapan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil
untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuh. Nah, itu tadi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang lihat yang di buku. Akar tunggang, yaitu akar tumbuh. Akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Sedangkan tadi ada akar serabut. Akar yang tumbuh dari samping pangkal, yang keluar dari samping pangkal. Akar ini menggantikan akar tunggang. Jadi akarnya ini memencar dia, enggak akar yang tunggang yang ke dalam tanah cuma satu. Kalau akar tunggang cuma satu, kalau akar serabut yang menyebar. Kemudian tadi ada daun. Bisa dilihat di sini ada daun apa aja. Yang pertama ada daun menyirip. Yang kedua ada daun menjari. Yang ketiga daun melengkung. Kemudian ada daun sejajar. Daun menyirip contohnya apa aja, Nak? Ada seperti contohnya daun rambutan. Yang kedua ini seperti daun ubi, betul. Yang ini daun melengkung, besar ya. Contohnya seperti apa? Iya, daun pisang. Kemudian ada daun sejajar seperti bunga yang ada di depan kelas kita ini. Kemudian ada buah. Contohnya jeruk. Ini bagian dari tumbuhan. Ini ada buah jeruk. Manfaatnya apa, Nak, buah jeruk? Baik untuk kulit dan penglihatan. Baik untuk kulit dan penglihatan. Kemudian ada anggur. Manfaatnya apa, Nak? Melemaskan pembuluh darah. Ada anggur untuk melemaskan pembuluh darah. Di sini Bapak ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti setiap kelompok Bapak bagi satu-satu. Silakan dikerjakan. Apa fungsinya? Apa nama bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya dituliskan ya. Kemudian di bawahnya ada menjodohkan. Bentar, Bapak bagi dulu ya. Di sini lihat semua di baliknya tuliskan misalnya akar fungsinya ini, batang fungsinya ini, seperti itu ya. Dan kelompok mangga mana ya. Nah, nanti dibaliknya ya, semua nanti dibaliknya. Di sini tulis misalnya A, lihat di sini semua. Akar berfungsi untuk ini. Kemudian yang B, batang
berfungsi untuk sampai dengan 2. Situ ada gambar apa nomor 1? Batang. Batang fungsinya apa? Lihat sebelah kanannya ada yang di kotak itu fungsinya. Iya, menjolokkan, tarik garis. Tadi di video sudah dijelaskan, di buku pun ada penjelasannya. Sudah Bapak jelaskan. Oke, udah selesai semua? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita mempresentasikan hasil kerja kalian. Yang pertama dari kelompok 1, ayo maju semua kelompok 1. Nah, silakan baca semua. Kami dari kelompok Renas mempresentasikan hasil kerja kami. A. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral. B. Batang berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis. C. Daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis. D. Bunga berfungsi untuk alat berkembang biak. E. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan maju. Sini. Ayo terus. Desain. Tuliskan. Dah. Silakan ketua. Kami dari kelompok Mangga ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. A. Akar berfungsi menyerap air mineral dari dalam tanah. Terus. B. Batang fungsinya alat berkembang biak. Ya. Daun fungsinya berfungsi untuk memasak. D. Buah fungsinya menyimpan cadangan makanan. E. Bunga fungsinya menyalurkan hasil fotosintesis. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kelompok kembali. Ada kelompok 3, silakan ke depan. Ayo luruskan dulu. Ayo, ketua kelompok 3 silakan dibaca. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Akar berfungsi menyerap air atau mineral dari tanah. Batang berfungsi menyalurkan nutrisi yang diserap oleh akar. Buah menyimpan cadangan makanan. Bunga sebagai alat berkembang biak. Daun tempat terjadinya fotosintesis. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Nah, itulah tadi materi yang kita bahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama ada akar. Akar berfungsi sebagai menopang supaya tumbuh dengan tegak, supaya tidak tumbang. Selain menopang, apa fungsi akar? Menyerap nutrisi mineral atau air dari kemudian habis akar ada batang ini berfungsi untuk menyalurkan nutrisi. Kemudian ada daun tumbuhan yang berwarna hijau pada tumbuhan. Fungsinya untuk apa? Tempat terjadi fotosintesis. Kemudian ada bunga. Fungsinya apa, Nak? Ya, sebagai alat berkembang biak. Kemudian yang terakhir ada buah berfungsi untuk menjadi cadangan makanan. Itulah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalian sudah memahami semua.
Selanjutnya di sini Bapak ada refleksi diri. Ya, Bapak bagi dulu ya. Refleksi diri. Ya. Refleksi diri. Di sini ada nama, tuliskan nama kalian. Kemudian di sini ada kelas. Tuliskan kelas kelas 4. Nah, kemudian di bawahnya perasaanku hari ini. Apa perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Tentang senang, tuliskan nak di situ perasaannya. Kemudian hari ini aku belajar. Tadi materi kita sudah ada di depan, sudah ada di buku. Tuliskan materi kita. Kemudian di sini perbuatan baikku hari ini. Tuliskan 2 perbuatan baik yang sudah kalian lakukan hari ini. Tuliskan apa perbuatan baiknya. Kemudian yang terakhir, hari ini aku berbagi dengan. Tuliskan situ kalian sudah berbagi dengan siapa. Tuliskan yang pertama nama, tuliskan nama masing-masing. Bukan nama kelompok, tugas kelompok sudah selesai lagi ya. Dari kelompok 3 dulu. Silakan baca, Pak. Diri nak, diri. Itu saja ya. Nama Bukti keempat. Perasaan hari ini senang. Hari ini aku belajar bagian keempat. Perbuatan baikku hari ini membantu orang tua, menyapu rumah, cuci piring. Hari ini aku berbagi dengan Alia, Askia, Asbi, Adi, Batila. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi dia sudah membantu orang tuanya. Bagus. Ayo selanjutnya kelompok 2. Pertanyaannya. Nama saya Sofi, kelas 4. Perasaanku hari ini senang. Hari ini aku belajar tumbuhan dan fungsinya. Perbuatan baikku hari ini membantu teman yang kesusahan. Hari ini aku berbagi dengan teman. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Silakan bacakan. Nama saya Aisyah Fatina. Perasaanku hari ini senang. Hari ini aku belajar di kelas bedanya tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Perbuatan baikku hari ini membantu dan menjadi ayah dan adik. Hari ini aku berbagi dengan teman-temanku. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu tadi kita sudah memahami tentang materi. Kemudian kita sudah melakukan refleksi. Ada hal-hal baik yang sudah dilakukan dan sudah dibacakan oleh tiap-tiap kelompok. Oke? Selanjutnya, karena pembelajaran kita sudah selesai, kita masuk ke pembelajaran di rumah. Lihat halaman 4 untuk PR-nya ya. PR, lihat halaman 4. Kerjakan bagian 2 dan 3. Sudah dilihat? Oke, kalau sudah lihat, jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Halaman 4 bagian 2 dan 3. Oke. Sebelum itu, karena pembelajarannya sudah selesai, supaya semangatnya tetap terjaga, ayo kita melakukan ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Berdiri semua. Kita mulai dari tepuk rimba. Oke? 3, 2, 1, tepuk rimba.
Alangkah baiknya kita sebelum pulang kita melakukan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan bagaimana? Mari kita berdoa. Doa dimulai.